kopinya belum berhasil, dalam artian belum besar dan belum berbuah. Yang masih ini kopi lokal, jadi kita akan panen matang kopi lokal ini untuk nanti kita jadikan kopi khusus dengan melalui fermentasi yang kita lakukan. Panen kopi itu kenapa harus merah dan perlu satu persatu atau tidak dirut sama sekali? Itu maksudnya supaya tonggak biji yang ada di tangkai kopi itu tidak rusak, karena itu akan mengeluarkan bunga kembali setelah dipanen untuk menjadi buah kopi di tahun-tahun berikutnya. Jadi memang harus diambil sangat hati-hati biji, atau bisa juga sekaligus dengan ketentuan atau dengan catatan pegangan biji di tangkai ini tidak rusak, karena dari sini nanti akan kembali keluar bunga biasanya dari tangkai ini untuk jadi buah kopi di tahun berikutnya. Kalau ini dirusak, lingkaran tangkai buah ini tidak akan mengeluarkan bunga dan tidak akan berbuah lagi, biasanya seperti ini. Biasanya seperti ini. Di tahun-tahun berikutnya akan keluar bunga seperti ini, kemudian akan menjadi buah lagi di tahun berikutnya dari tangkai buah yang ada. Setelah tadi kita petik kopinya, kita akan sortir dulu sebanyak 2 tahapan sortir, baru kita lakukan fermentasi atau penguaran langsung sesuai dengan proses yang kita inginkan. Ini adalah proses sortir biji merah dengan biji yang kuning atau hijau. Setelah kita sortir biji merah, baru kita sortir lagi antara biji merah yang bagus padat atau yang ringan dengan menggunakan metode direndam di dalam air. Sortirnya tergantung yang lebih banyak. Kalau memang lebih banyak yang merah, kita sortir kopi yang hijau atau kuning. Kalau ternyata lebih banyak yang kuning, kita pilih yang merah-merahnya saja.
Selain sortir antara biji merah dan hijau atau kuning, Anda juga bisa sortir lagi di biji merahnya untuk memisahkan mana biji kopi lanang atau kopi yang hanya biji satu. Jadi ini kopi lanang yang bijinya cuman satu. Ini yang kalau biasanya orang sebut yang betina. Antara kopi yang ini, yang betina ini, dengan yang kopi jantan ini rasanya beda. Kalau orang yang tidak biasa tidak bisa membedakan memang, tetapi kalau orang yang memang sudah ahli kopi, dia bisa membedakan antara rasa kopi yang betina dengan yang kopi jantan. Jadi yang dua isi ini betina, kemudian yang kopi cuma satu biji begini, yang isinya hanya satu biji, itu kopi jantan. Kalau orang ahli kopi sudah mengetahui khasiat khusus dari kopi lanang ini sendiri. Setelah proses ini selesai, proses sortir ini, kita akan langsung sortir kepadatan isi dari buah kopi ya, dengan menggunakan fasilitas direndam di dalam wadah. Jadi yang biji buah yang cherry yang padat biasanya tenggelam, kemudian yang kurang bagus akan mengambang. Jadi kita pisahkan. Biasanya yang mengambang atau biji yang mengambang nanti akan kita satukan dengan buah cherry yang mengambang, akan kita satukan dengan buah cherry yang hijau, buah kopi yang hijau ataupun kuning. Dan bisa juga kita proses tunggu basahnya baru dijemur baru jadi kopi biasa. Kalau yang cherry merah biasanya kita proses untuk full house, kemudian honey proses natural juga bisa, dan yang biasa terkenal juga prosesnya adalah pembuatan white coffee. Oke teman-teman, kita sudah selesai melakukan tahapan sortir cherry merah ya. Jadi kita akan langsung ke tahapan berikutnya untuk sortir mana buah cherry merah yang padat dan yang ringan. Berikut adalah air, sudah saya taruh di wadah berupa bak karet. Jadi kopinya akan kita sortir di tempat ini. Kawan-kawan tinggal membuang, memisahkan biji yang buah cherry yang mengambang. Jadi buah yang mengambang ini tentunya kebatatannya kurang bagus, sekalipun dia matang, jelas matangnya kurang bagus, sehingga kita harus pisahkan karena nanti akan berpengaruh kepada rasa kopinya setelah nanti kita sangrai dan kita blender jadi bubuk. Tahapan ini untuk membersihkan kotoran-kotoran yang menempel di cherry atau buah kopi merah. Jadi kopinya bersih sehingga tidak ada ikut serta zat ataupun bentuk lainnya ketika kita melakukan fermentasi. Ini adalah biji yang tadi sudah kita sortir dengan menggunakan air. Setelah ini kita lakukan fermentasi. Kali ini saya akan mencoba membuat
wine coffee ya, sekalipun dengan proses dengan alat-alat sederhana. Plastiknya biasanya kita harus menggunakan plastik yang bagus, cuman karena plastiknya tidak ada, kita gunakan plastik lain yang nanti mungkin kita gunakan alternatif dengan tidak menggunakan satu plastik, mungkin 3-4 plastik, kemudian kita ikat. Jadi kopi-kopi ini akan kita masukkan ke dalam plastik. Setelah kita masukkan di plastik, kita ikat. Kemudian kita taruh di tempat yang sejuk atau di dalam wadah, misalnya seperti plastik seperti ini. Baru kita tutup. Hari kelima kita akan jemur dia selama 3 jam, 2-3 jam. Tergantung suhunya tidak terlalu panas ya. Biasanya kita jemur dari jam 8 mungkin sampai jam 10 atau maksimal sampai jam 11. Proses ini biasanya kita lakukan selama 1 bulan. Setiap 5 hari, kemudian dilanjutkan dengan hari ke-10, ke-15, 25, 30-nya kita akan jemur selama 2-3 jam untuk memperkuat aroma dari buah ceri itu ke biji. Di hari ke-30 itu bisa kita jemur terakhir sampai 4 atau 5 hari sampai betul-betul kering. Biji kopinya betul-betul sudah tidak mengandung kadar air lagi. Itu tadi proses bagaimana Anda membuat wine coffee. Anda juga bisa melakukan alternatif lain, misalnya menanam kopi fermentasi itu di tanah, tidak menggunakan wadah flash atau wadah lainnya. Tapi Anda bisa dengan cara mungkin menanam di dalam tanah setelah dimasukkan plastik. Cuma kalau saya sendiri belum pernah mencoba. Proses tadi merupakan langkah-langkah yang saya lakukan sekalipun dengan alat sederhana, perlengkapan sederhana untuk pembuatan wine coffee. Oke, terima kasih pemirsa. Selamat mencoba, dan bagi para petani kopi silahkan berproses. Tinggalkan gaya lama atau cara lama dalam memperlakukan kopi, baik dari pemeliharaan sampai panen sampai penjemurannya. Selamat mencoba, salam satu.